Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya sehat. Oke. Kita langsung aja Pak ya ke pembahasan, yaitu kita akan buat apa ya, praobservasi ya. Jadi sebelum nanti Bapak mengajar di kelas, mohon maaf nanti saya akan lihat gitu ya. Ini yang pertama, untuk nanti diobservasi Bapak akan membawa mata pelajaran apa Pak? Insya Allah mata pelajaran IPA. IPA. Iya IPA. Untuk materinya tentang Materinya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. rangkaian seri dan paralel. Baik. Kemudian tujuan dari pembelajarannya apa Pak? Seperti apa? Tujuan pembelajarannya di sana memang dalam satu apa pembelajaran tersebut lumayan ya, karena saya menggunakan metode pembelajaran PJBL. Jadi nantinya ya PJBL. Jadi nantinya ada membuat produk, nantinya produk. Ya, produk. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya mengidentifikasi komponen-komponen listrik, ya, komponen-komponen listrik yang biasa digunakan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut dengan dengan pemanfaatan media aplikasi PET ya, PET, Aplikasi PET. PET ya, PET. Oh. Aplikasi PET itu aplikasi yang ini Pak, aplikasi yang sudah jadi di internet. Aplikasi web. Iya, aplikasi web yang sudah jadi di sana dan kita memanfaatkan. Jadi pemanfaatan media juga ya Pak? Iya, pemanfaatan media pembelajaran juga, khususnya dalam metode ini demonstrasi. Iya. Selain itu juga tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu siswa mengetahui bagian-bagiannya ya, dari bagian-bagian rangkaian seri tersebut atau paralel. Dan selanjutnya nanti oleh saya dalam tujuan pembelajaran tersebut itu dikasih LKPD ya, dikasih LKPD dan mereka mampu membandingkan. Jadi dalam LKPD itu ada ya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi mereka mampu membandingkan ya, siswa tersebut membandingkan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel itu seperti apa. Terus mampu juga mendesain juga rangkaian seri seperti apa desainannya. Jadi mereka menggambar, menggambar gambarannya. Terus rangkaian paralel itu seperti apa, kan beda gitu ya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang terakhir setelah mendesain tersebut, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu ya membuat produk atau mampu merangkaikan ya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut. Jadi ada kelompok-kelompok di sana, dibagi kelompok-kelompok dan mereka mampu untuk membuat sebuah produk dari rangkaian seri atau rangkaian paralel. Itu mungkin tujuannya. Oke, dari segi tujuan seperti itu ya Pak. Kemudian dalam materi tersebut, area yang ingin Bapak kembangkan itu dari apa ya Pak? Dari pengembangannya? Dari area yang saya kembangkan di sana ya, tentunya mempelajari tentang fungsi-fungsi ya. Jadi dari tujuan-tujuan tersebut ya, yang lebih mendasarnya itu fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada pada rangkaian paralel tersebut, paralel ataupun seri ya. Seperti fungsi-fungsi kabel misalkan, fungsi-fungsi seperti fungsi-fungsi banyak fungsi dari komponen. Iya, komponen-komponen tersebut ya Pak ya, sampai nantinya bisa merangkaikan area yang dikembangkannya dan membuat produk. Mungkin membuatnya si siswa itu mempraktikkan cara pembuatan itunya ya Pak. Iya, pembuatan rangkaian tersebut. Iya. Kemudian strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di observasi seperti apa Pak kira-kira? Tentunya ya, kita sebagai guru biasa kita harus menyediakan dulu perangkat pembelajarannya ya. Perangkat pembelajarannya seperti MPP misalkan, terus materi ajar ya,
materi aja, ditambah lagi dengan media-media apa yang akan kita ini gunakan. Untuk media nanti untuk yang membantu atau mendukung pembelajaran tersebut akan menggunakan media apa Bapak? Kalau medianya ya media itu, kalau untuk mendukung tersebut seperti fokus ya, seperti fokus, terus ini fokus, terus yang lainnya lah laptop, dan juga mungkin aplikasi ini. Oh iya. Karena kalau ada aplikasi PET ini ya. yang paling utama gitu kan. Selain sarana-sarana tersebut yang mendukung kan aplikasi PET ya, untuk mendemonstrasikan agar siswa itu lebih mengerti gitu ya. Lalu juga memberikan mendemonstrasikan, jadi aksi nyata lah. Jadi aksi nyata mereka bisa mendemonstrasikan langsung di aplikasi tersebut. Oh iya. Jadi dirangkaikan kabel, dirangkaikan dengan saklar, terus dirangkaikan dengan batu baterai, terus lampu, nanti ada stop kontaknya. Kalau stop kontaknya dinyalakan, apabila menyala berarti mereka berhasil. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, berarti itu dalam rangkaian tersebut ada yang salah. Oke, terima kasih Pak Wandi atas waktunya. Mungkin oh iya lupa, kira-kira untuk observasinya direncanakan kapan Pak? Insya Allah besok aja Pak. Ya, kalau seperti itu saya doakan semoga sukses dan lancar dalam kegiatan untuk besok observasinya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, di hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk pertemuan pada pelajaran Pak. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Lihat temannya di pinggirnya itu ada yang tidak hadir apa tidak? Siapa? Ada nggak? Oh ada ya, satu siapa? Anugrah ya, Anugrah. Nah itu sebelum kita lanjutkan, ini Anugrah dia tidak hadir. Silakan untuk berdoa dipimpin, silakan untuk KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi ya, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan. Untuk semuanya silakan untuk berdiri. Nah, siap? Siap. Untuk materi yang akan kita pelajari sekarang, mungkin kalau di kurikulum 2013 kalian belum pernah mempelajarinya, tetapi dulu pas waktu kelas 4 ataupun pas waktu kelas 5
kalian pernah belajar tentang energi listrik ya, tentang energi listrik. Untuk sekarang kita mencoba untuk mencoba ke depannya supaya kita juga bisa yaitu merangkai sebuah atau merangkai rangkaian sederhana merangkai rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, kita di sini untuk kedepannya di dalam mempelajari ini di dalam mempelajari rangkaian ini sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya. Minimalnya kalian bisa merangkai di rumah kalian sendiri kalau misalkan jadi kita tidak lama-lama lah menunggu isalatir. Tahu isalatir? Isalatir tahu nggak? Tidak. Isalatir itu orang yang ahli dalam merangkai rangkaian listrik di rumah-rumah. Nah itu sekarang kita akan mempelajari itu supaya kita tidak menunggu lama, tidak menunggu lama dari isalatir yang bekerja di PLN bahkan kan yang masang listrik itu isalatir namanya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di dalam tujuan ini mohon maaf. Nah, di dalam tujuan yang kita pelajari sekarang, tujuannya yaitu setelah melakukan pengamatan atau di sini mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Itu tujuan kita. Nah, mungkin kita tidak tahu komponen-komponen apa yang diperlukan dalam merangkai rangkaian listrik, yaitu yang kedua, nanti kalau kita sudah belajar ini mempelajari tentang rangkaian listrik ini, yaitu siswa bisa menjelaskan fungsinya jadi kita tahu setelah tadi tujuannya yang pertama mengenal, yang kedua itu mengidentifikasi, mohon maaf, yang kedua itu fungsinya, setiap komponen-komponen itu fungsinya untuk apa saja. Terus yang ketiga, setelah mempelajari ini jadi siswa mampu membandingkan, karena kita di sini sekarang mempelajari dan membuat proyek tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini jadi kita tahu atau kita bisa membandingkan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel dengan benar. Jadi mana yang seri, mana yang paralel gitu. Yang keempat, di sini lalu mampu mendesain, merancangnya. Nanti merancangnya kalian akan belajar merancang sendiri. Setelah apa yang Bapak nanti demonstrasikan di depan Terus yang selanjutnya yang kelima, tujuannya yaitu mampu juga di sini setelah kita mempelajari merangkai lalu mendesain rangkaian listrik tersebut, yaitu mampu membandingkan seperti apa rangkaian seri dan seperti apa rangkaian paralel. Nah, seperti itu Nah, sekarang kita akan lihat sekarang kita akan lihat di sini untuk seperti apa sih dulu. Nah, ini dulu pernah di kelas sebelumnya kita mempelajari tentang energi listrik. Sekarang kita harus bisa atau harus mampu untuk merangkainya nanti di rumah-rumah. Apabila kalian sudah dewasa, sudah besar, mungkin saja di sini mungkin kalian ada yang bekerja di PLN mungkin itu bisa merangkai, minimalnya bisa merangkai listrik sendiri di rumah, jadi tidak menunggu-nunggu yang lain jadi kita harus siap karena yang kita pelajari sekarang, kalau kita sudah mampu, sudah bisa, kalau dalam bahasa orang tua dulu, ilmu itu tidak berat dibawa-bawa tidak berat dibawa-bawa. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, kita bisa
ini kita mau apapun yang kita rakit itu bakalan bisa. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mengenal dulu, ya, akan mengenal dulu tentang ini. Coba nih, sambil Bapak sebelum mendemonstrasikan ya, ini harus tahu dulu. Nah, ini apa namanya nih? Apa? Coba yang keras tuh. Jadi ini komponen-komponen yang akan kita pakai sekarang. Coba, kalau ini apa namanya? Baterai. Ini? Kalau yang ini? Saklar. Nah, itu ya. Jadi di sini dari keempat ini, ya, dari yang empat ini ada fungsi-fungsi tertentu. Jadi sekarang kita akan mengenal komponen-komponen ini untuk merangkai rangkaian listrik sederhana. Ya, di sini. Jadi di sini ada kabel. Coba untuk kabel fungsinya untuk apa? Coba salah satu aja, acungkan tangan. Apa? Bandir? Iya, menyalurkan listrik. Terus secara sederhananya ya. Terus yang kedua, batu baterai. Tuh, siapa? Angkat tangan. Batu baterai untuk apa? Coba, batu baterai untuk apa? Hah? Coba, batu baterai untuk apa? Sumber energi listriknya. Coba kalau tidak ada batu baterai gimana? Bakalan nyala tidak? Iya. Wah, ini mah bingung ya. Bingung. Coba kalau kalian punya mainan kalau tidak dipasang batu baterai, mainan remote mungkin ya. Mainan remote, kalau kita tidak pasang batu baterai bisa jalan tidak? Ya. Itu. Sekarang sudah tahu ya fungsi kabel, terus fungsi batu baterai. Sekarang selanjutnya kalau lampu. Coba kalau lampu. Apa? Sumber cahaya. Apa sumber? Cahaya. Cahaya. Iya, itu merupakan sumber cahaya ya. Kalau sudah ada kabel, lalu nanti kabel tersebut disambungkan ke baterai, nanti disambungkan lagi ke lampu, lampu bakalan nyala nggak? Tadinya redup atau tadinya gelap menjadi terang. Seperti kita kan di sini. Tadi pas waktu tadi pagi kan hujan ya. Kelas ini gelap, tetapi sudah dinyalakan lampu menjadi terang. Nah itu. Jadi di sini ada fungsinya yaitu sebagai sumber cahaya. Kan tadi kelihatan awalnya tadi laki-laki kelihatan nggak kelihatan mukanya, sekarang kan kelihatan ganteng-gantengnya. Terus perempuan juga sama kelihatan cantiknya, masa ya kembali. Nah itu jadi kelihatan sekarang, berarti untuk bohlam ini merupakan sumber cahaya. Sekarang yang terakhir nih, ini apa? Coba ada yang tahu, ajukan tangan. Saklar fungsinya untuk apa? Menyalakan listrik. Apa? Menyalakan listrik. Ada lagi nggak? Betul. Siapa? Apa? On off kan. Untuk on off kan listrik. Ya, ada lagi nggak? Tuh, selain itu. Ada lagi nggak? Hah? Iya, Bani lagi. Apa Bani? untuk mematikan listrik dan menyalakan listrik. Iya, untuk memutuskan atau mematikan listrik dan menyalakan listrik. Untuk menyambungkan listrik atau memutuskan listrik. Itu ya. Coba ini juga kan sama. Kalau kita lihat ini lampu ya. Coba ini di kelas kita. Ini kan fungsinya tuh. Ini on off. Oh, ya. Oh, mati. Hidup, mati ya. Seperti itu. Jadi untuk memutuskan dan menyambungkan aliran listrik. Nah itu sudah tahu sekarang fungsinya? Iya. Kalau sudah tahu, kita akan belajar
merangkainya. Nih, kita lakukan perangkaian. Kita lakukan perangkaian di sini ya. Perhatikan. Ini kabel. Ya, dari kabel ini ditarik oleh Bapak. Ini ditarik ke bawah. Ya, ditarik ke bawah. Terus, mohon maaf. Nah, ini kita potong dulu. Ini kita buang dulu ya. Nah, setelah ini kita sambungkan nih. Balikan. Nih, baterai sini. Baterai. Ini kabel kita sambungkan ya. Setelah kita sambungkan, kita memerlukan untuk merangkai rangkaian listrik ini, kita perlukan 2 baterai biar lama menyala dulu ya. Kita gunakan 2 baterai. Kita gunakan 2 baterai. Sambungkan baterai ini. Jadi harus tahu ya, yang positif. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Jadi ada yang kepalanya itu dengan yang belakangnya. Jangan kebalik. Setelah ini kita susun kabelnya. Nah, ini kabelnya. Terus kita pasang. Ya, kita pasang di sini. Nah, ini lampu bohlamnya kita pasang. Kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Lalu sambung lagi di sini bohlamnya. Kita gunakan bohlamnya 2 ya. Bohlamnya 2. Nah, di sini ini ada penampang. Ada penampang nih. Tahu fungsinya penampang? Penampang tahu? Atau yang kita sebut dengan dudukan lampu. Nah, seperti ini. Ya. Atau yang kita sebut dengan apa? Pinting. Ya. Fungsinya untuk memasang lampu. Nah, itu. Jadi pinting itu tempat memasang lampu. Coba. Kalau lampu tidak ada tempatnya, bisa nempel atau tidak? Tidak. Gitu ya, jatuh. Jadi ini merupakan fittingnya nih. Kita sambungkan lagi. Nah, kita sambungkan lagi di sini. Ya. Terus kita sambungkan lagi ke bawah. Ini. Lalu ditambah saklar nih. Ditambah saklarnya, hadir terus. Nah, ini lurus ya. Sekarang lurus. Ini geser biar tidak terlalu panjang. Lalu ini ditambah lagi. Ini panjang tuh tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sudah rangkai nih. Ya, ini kita sudah rangkai. Ini merupakan rangkaian listrik ini. Ya, rangkaian listrik sederhana ini merupakan rangkaian seri. Ternyata ya. Jadi ini merupakan rangkaian seri. Kalau kita nyalakan, ya kita nyalakan. Kita nyalakan. Nah, ya kita nyalakan. Ini positifnya nyambung ke sini. Nah, kalau ini seharusnya ini, nah ini menyala ya. Ini menyala. Karena ini jalannya ada. Nah ini merupakan rangkaian seri. Coba sekarang satu lagi karena kita akan membandingkan rangkaian satu lagi ya. Kebayang sekarang? Kebayang ya. Kebayang. Coba satu lagi nih. Kita akan susun. Kita akan susun di sini. Tarik. Kita sambungkan ini lampu ya, kabel ditarik, terus ada lampu. Lampu ini harus sejajar ya. Lampu, terus di bawahnya juga sama, harus sejajar. Sini. Lalu ditambahkan baterai.
Kita balikan baterainya biar jalannya ini. Lalu ada baterai lagi, balikan baterainya. Nah, itu ya, seperti itu. Terus kita sambungkan kabelnya. Nah, terus kita sambungkan. Bapak perhatikan ke depan ya, Jafar perhatikan ke depan. Yang lainnya juga sama perhatikan. Kita sambungkan ke atas. Nah, ini sambungkan ke atas, ini juga sambungkan lagi. Nah, ini pendek ya. Kita sambungkan ini. Oh, ini udah nyala ya. Ini sudah nyala, kita putuskan dulu. Nah, kita sambungkan dari sini. Nah, di sini Bapak menggunakan aplikasi ini ya. Kalau Bapak secara langsung menggunakan listrik, mungkin Bapak setrum ya. Di sini nih sudah ada di sudah jalan. Karena ini menggunakan aplikasi, jadi tidak. Perhatikan lagi ke depan. Nah, kita sambungkan. Kita sambungkan seperti ini. Setelah itu bohlamnya dua ya. Dua buah bohlam. Tarik lagi untuk kabelnya. Mohon maaf, ini salah nih. Ini kita hapus dulu. Saklarnya. Balikan. Sambungkan saklarnya. Ininya kurang ke bawah. Nah, biar lurus. Nah, sambungkan lagi ke sini. Ke bawah lagi. Nah, seperti itu kita lakukan. Nah, ya. Jadi yang ini merupakan rangkaian paralel, ya. Jadi kita bisa lihat tadi rangkaian seri seperti ini, ya. Rangkaian seri seperti ini. Kalau rangkaian paralel, nah yang ini, ya. Ini stop kontaknya tidak dinyalakan, lalu ini stop kontaknya dinyalakan, nah, seperti ini ya. Nah, untuk sekarang karena ini kalian sudah bertanya ya, sudah mengetahui, mohon maaf, sudah mengetahui. Coba sebelumnya pernahkah membuat rangkaian? Pernah belum? Oh, tadi ada yang pernah mungkin dengan bapaknya ya? Iya. Ada yang belum ya, ada yang pernah. Mungkin yang pernah dengan orang tua. Iya, dengan orang tua. Bagus itu dari kecil ya, dari kecil kita sudah belajar, apalagi berbarengan dengan orang tua. Itu Bapak juga dulu hafal dengan elektronik. Itu akibat dari bongkar-bongkar dari bongkar-bongkar mainan-mainan dulu. Baru juga 1 hari 2 hari sudah rusak mainan seperti itu. Karena apa? Memang kita sebagai anak harus bisa ini ya, bisa penasaran gitu untuk membongkar itu biar nantinya untuk kedepannya itu bisa. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. Terus kita lanjutkan. Apa saja bahan atau alat yang digunakan? Tadi apa? Apalagi? Piting. Tuh, kalau tidak ada piting, lampunya bakalan bisa berdiri apa enggak? Juga kan? Nggak bisa nempel mungkin di atas. Nah, itu ya, nggak bisa nempel di atas. Sekarang kita akan membuat ya, prosesnya kita akan membuat rangkaian tersebut. Sekarang Bapak akan bagi dulu kelompoknya ya, karena di sini ini ada 31, karena ada yang tidak sekolah 1, berarti 30 ya, 30. Bapak akan bagi dulu 6 kelompok berarti. Kita akan bagi dulu. Ya,
Ya, ternyata ini kelompoknya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang ada di depan ini. Silakan. No, tidak. Sesuai dengan kelompoknya. Bapak atur kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Untuk alat-alatnya sudah dipersiapkan? Sudah ya, sudah dipersiapkan. Nah, ini Bapak akan membagikan dulu untuk LPPD-nya. Silakan oleh kelompoknya dibagi-bagi. Siapa yang akan mengisi? Ya. Ini. Silakan isikan nama anggotanya ya. Nama-nama anggotanya itu sebanyak berarti 5 orang pas ya, karena 1 orang itu tidak sekolah karena sakit ya, tadi ada berita. Nah ini untuk petunjuknya baca dan ikuti setiap langkah kegiatan pada LKPD ini sudah jelas ya. Silakan terus berdiskusilah bersama teman kelompokmu untuk menyelesaikan masalah-masalah pada LKPD ini. Terus yang terakhir, tanyakan kepada grup bila ada yang kurang dipahami. Silakan nanti kalau kalian lagi membuat atau men-share, silakan kalau tidak paham dengan apa yang tadi ditayangkan di aplikasi PEX, ya itu yang tadi yang Bapak demonstrasikan, silakan tanyakan. Nah ini, silakan mulai dari sekarang oleh Bapak dikasih waktu 20 menit, ya. Dikasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut dengan merangkainya. Silakan kita mulai. Oleh Bapak dikasih waktu ya di sini. Ya silakan. Ada yang mencatat, ada yang merangkai. Silakan pakai. Akan pakai ya. Ini artinya. Jadi di sini dari kelompok ini ya dibagi. Berarti yang ini paralel, yang ini seri. Ya, nama percobaannya percobaan apa? Nama percobaannya membuat rangkaian set paralel. Tujuan percobaan untuk menyalakan lampu dengan rangkaian paralel. Alat-alat lem, rantai, kabel, sampar, lilin, lampu, laser, kuning, dan lain-lainnya. Langkah kerja 1. Susun baterai ke wadah sesuai. Itu dia sambil dilihatkan kepada teman. Sambil membicarakan. Mana? Sholat. Dengarkan yang lainnya. Dengan pas dan sesuai yang dipasang Ya, coba dengarkan nih. Ya, dengarkan yang lainnya. Perhatikan dulu ke depan. Biar kita tahu perbedaannya ya, perbandingannya. Silakan. rangkaian paralel adalah
bisa mengisi pada perbandingan, ya, perbandingan yang bawah. Coba silakan. Iya, terima kasih. Berikan aplaus. Ya. Nah, kalian barusan sudah mendengarkan yang rangkaian seri dan rangkaian para. Berarti kalian bisa mengisi perbandingannya yang bawah. Ya, di bawah ada di RKPD ada perbandingan antara yang paralel dengan yang seri. Silakan. Di sana mau misalkan langsung diisi silakan. Kalau sudah tadi dibandingkan secara langsung silakan ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah ya, barusan sudah menguji hasilnya. Jadi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel ada perbandingannya? Ada. Apa perbandingannya? Ya, paralel itu sedangkan untuk yang seri itu hasil pengujiannya. Apabila lampunya dimatikan salah satu, apa? Kalau seri itu lampu yang lain akan mati. Kalau yang paralel masih hidup ya. Kalau lampunya yang satu itu dilepas ya gitu. Terima kasih. Jadi itu sudah ada perbandingannya dari percobaan berikut ya yang barusan. Nah, alhamdulillah untuk percobaannya itu sudah selesai. Silakan sekarang ya. Silakan sekarang ini oleh Bapak akan diberikan tes individunya. Ya, diberikan tes individunya. Ini silakan isi. Kalau sudah selesai dikumpulkan di pimpinan kelompoknya ya, di ketua kelompoknya. Nanti oleh Bapak diambil. Nah, gini ya. Jadi yang setelah kita pelajari dari tadi, kita refleksikan ya sekarang. Yang kita pelajari tadi mempelajari tentang rangkaian listrik secara seri dan paralel. Alhamdulillah ya. Untuk yang seri itu kalau dinyalakan lampunya seperti apa? Redup. Ya, kalau yang paralel terang. Apabila lampunya dimatikan salah satu yang seri mati. Terus kalau yang paralel tetap menyala ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa untuk membedakan dan membandingkan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Alhamdulillah ya. Dari Bapak mungkin cukupkan sekian untuk kegiatan belajar hari ini. Alhamdulillah kalian bisa membandingkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Silakan untuk berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dari Bapak sekian ya untuk pertemuannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Wandi. Ya, selamat siang. Ya. Hari ini
Jadi saya pasca dari observasi kemarin Pak, nanti saya akan berikan Kita lakukan. ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Dan ini pertama setelah kemarin informasi Pak, menurut Bapak bagaimana proses pembelajaran? Setelah saya melakukan proses pembelajaran ya, alhamdulillah mungkin karena ini pengembangannya itu dengan pemanfaatan media pembelajaran PET ya, PET. Jadi dengan metode demonstrasi juga di sana, alhamdulillah anak-anak lebih tahu gitu, dengan cara demonstrasi antara guru ya saya sendiri mendemonstrasikan dan anak juga mendemonstrasikan dengan materi yaitu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan itu ya untuk mendesainnya, jadi tahu kalau PET itu kan langsung ya ditampilkan secara langsung, mereka praktek secara langsung juga mendemonstrasikan, menyambungkan, nanti akhirnya menyala apa tidaknya. Jadi selain mendesain, membuat rangkaian juga dengan saya. Mungkin untuk aplikasi yang kemarin saya juga pengalaman baru dari saya, ternyata ada juga pembelajaran seperti itu, ada aplikasinya yang kita tahu. Terus selanjutnya mungkin Pak, hal apa yang sudah baik dari Ya, alhamdulillah yang itu ya dari kegiatan pembelajaran itu yang tadinya mungkin saya melaksanakan pembelajaran tersebut memang setiap hari atau setiap pembelajaran saya suka menggunakan media pembelajaran, tetapi dengan adanya pemanfaatan media tersebut jadi anak tersebut seperti praktek langsung karena itu demonstrasi ya, demonstrasi jadi langsung menyambungkan dan mereka juga jadi tahu kabel itu apa, pemanfaatannya. Selain itu juga lalu dicontohkan juga dengan kenyataan, dilihat dengan lampu nyala ya, stop kontak kan itu merupakan bagian-bagian dari rangkaian-rangkaian tersebut kan ya, kabel terus lampu terus ini stop kontak ya, jadi diminta juga dengan kenyataan, jadi langsung dipraktekkan real gitu. Selain mereka mendemonstrasikan secara langsung, dilihat juga ya realistiknya yaitu dengan menyalakan lampu tersebut. Jadi fungsi-fungsinya juga mereka jadi tahu dengan itu ya. jadi lebih pembelajaran Realistik lah. dan jadi lebih realistik, konkret juga. Konkret ya. Selanjutnya melakukan hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran seperti apa? Nah dalam ini ya, memang sih kalau saya sendiri memang dalam keilmuan ini ya, dalam pembelajaran memang harus terus ditingkatkan, terutama dalam soal sekarang segala apapun itu disambungkan dengan KPACK-nya. Memang ya KPACK itu dengan teknologinya. Ini saya terus akan kembangkan hal-hal tersebut dengan mengikuti segala kegiatan ya, seperti seminar-seminar atau misalkan seperti ikut di Kopel, AKG ataupun yang lainnya lah ya. Apalagi itu PMM. Nah itu kan pembelajaran mandiri kan di sana dari modul-modul tersebut. Mungkin untuk mewujudkannya yang akan Bapak lakukan seperti tadi. Iya betul tadi. Iya. Terus upgrade mungkin lah, upgrade terus keilmuan kita kan. Kemudian tujuan yang ingin Bapak inginkan dari kegiatan tersebut apa?
Ya tentunya dari kegiatan-kegiatan tersebut yang pertama untuk menambah keilmuan saya sendiri untuk nantinya diterapkan atau diaplikasikan kepada siswa tentunya ya, dan itu juga bisa saja untuk perkembangan atau mengembangkan diri terhadap teman-teman sejawat juga dari kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya kalau untuk siswa sendiri pasti dalam keilmuannya terus diupdate, terus diubah untuk supaya kedepannya itu dalam hasil asesmen siswanya juga meningkat. Ya. Ada indikator keberhasilannya Pak? Ya, kalau indikator keberhasilannya pasti dengan asesmen tersebut kan. Ya, dari asesmen tersebut kan pasti ada keberhasilan yang terukur nantinya. Nah, dari asesmen itu kan ada asesmen sebelumnya, pas pelaksanaan, terus pas akhir. Nah, itu pasti terukur dari semuanya. Kemudian menurut Bapak dalam kegiatan yang kedepannya yang dibutuhkan itu berupa apa? Ya tentunya dalam kegiatan dalam itu dukungannya tentunya itu dari sekolah sendiri ya, terutama dari kepala sekolah ya. Memang ada hal-hal yang perlu mungkin harus ditingkatkan, berarti sekolah juga harus mendukung. Selain kepala sekolah bisa saja dari guru-guru teman sejawat juga. Nah, dari dukungan tersebut insya Allah kita semua bisa maju semua gitu. Untuk merealisasikannya Pak ya, tersebut kita berapa lama dan mungkin kapan mulai startnya Pak? Paling secepatnya, jadi harus apa yang saya ada kesempatan untuk menyampaikan terhadap guru-guru dan terhadap yang lainnya, lakukan ya. Nah, alhamdulillah kan saya sendiri di sini sebagai pengurus juga, sebagai pengurus di KKB, jadi kita bisa bekerja sama ya. Jadi kita bisa bekerja sama di kepengurusan tersebut untuk melaksanakan apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan tersebut untuk menyebarluaskan